Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak umi semuanya, kaifalukum. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Darsul Nal'an Ar-Riyah dia. Pelajaran hari ini adalah matematika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini kita masih tetap di bab 2, yaitu tentang sistem koordinat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang memahami koordinat titik sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau sekarang kita belajar tentang memahami jarak lagi, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kamu perhatikan gambar koordinat titik pada bidang koordinat kartesius ini ya. Di situ ada titik A, B, C, D, dan E, F, G, dan H. Titik A, sebelum kita menentukan jaraknya, kamu lihat dulu titik A itu bisa kita lihat bahwa titik A itu mempunyai koordinat titik 2,6 ya, 2 ke kiri dan 6 ke atas, berarti koordinat titiknya itu 2,6. Berapa jarak A? Ini dia. Titik A itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Kamu lihat A ke garis X. Nah, situ ada 6 kotak kan jarak antara titik A ke sumbu X. Nah, jadi dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, dan titik A terhadap situ ada 2 satuan. Nah, ada 2 kotak ya. Berarti dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan titik B. Titik B itu dia berjarak terhadap garis X itu ada 5 satuan. Bisa kamu hitung, dia berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kalau titik C, kita hitung titik C. Berapa jarak antara titik C ke sumbu X atau garis X itu ada di 3. Sedangkan titik C ke sumbu Y itu adalah 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan titik D. Titik D itu berjarak dari sumbu ke sumbu X itu ada 6. Tuh, kamu hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan terhadap sumbu X. Dan terhadap sumbu Y dia berjarak 5. Titik E, F, G, dan H juga bisa kita lihat. Titik E itu 3 satuan terhadap sumbu X jaraknya, sedangkan terhadap sumbu Y dia berjarak 3 satuan. Titik F itu berjarak 6 satuan terhadap garis X atau sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik G itu berjarak berapa tuh? 2, 3, 4, berarti 4 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik H itu juga 6, berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita kan sudah mengetahui tuh jarak-jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik yang memiliki jarak yang sama dan ada pula yang memiliki jarak yang berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang setelah kita mengetahui jaraknya, kita tulis koordinat titiknya. Koordinat titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan H tersebut. Ini dia. Tadi titik A tadi jaraknya terhadap sumbu X 6, sedangkan jarak terhadap sumbu Y 2. Berapa koordinat titiknya? Bisa kita lihat koordinat titiknya tadi adalah, nah ini dia, 2 ke kiri, 2 ke kanan dan 6 ke atas. Berarti koordinat titiknya 2,6. Tapi jarak terhadap sumbu X-nya 6, terhadap sumbu Y-nya 2. Titik B tadi jarak terhadap sumbu X-nya 5 dan terhadap sumbu Y-nya juga 5. Koordinat titiknya bisa kita lihat tuh. Titik B itu adalah 5,5. 5 ke kanan dan 5 ke atas. Nah, titik C coba lihat koordinat titiknya berapa itu. Nah, titik C itu 4 ke kiri, berarti ke kiri negatif 4, berarti negatif 4, dan ke atasnya 3. Y-nya 3, berarti negatif 4,3. C negatif 4,3. Dari tabel ini bisa kita lihat itu koordinat titik dengan jarak titik itu adalah kebalikannya. Tapi tandanya apakah dia negatif atau positif itu tergantung apakah dia ke kiri atau ke kanan atau ke atas ataupun ke bawah. Apakah dia berada di kuadran mana? Kuadran 1, apakah kuadran 2, apakah kuadran 3, dan kuadran 4. Contoh nih titik F.
titik F itu kan dan E itu ada di kuadran 3, berarti X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Kita lihat nih dia, E dan F. E dan F. Oh ya, ini tertinggal ya. Ini adalah negatif 3, negatif 3. Sedangkan F-nya negatif 5, negatif 6. Nanti tolong diperbaiki. Yang E itu negatif 3, negatif 3. Karena dia berada di kuadran ke-3. Ini dia. Jika jaraknya terhadap sumbu X-nya 6, yang F terhadap sumbu Y-nya adalah jaraknya 5. Sedangkan koordinat titiknya kebalikannya, negatif 5, negatif 6. Mengapa negatif? Karena dia berada di kuadran 3. Ini dia. Titik A itu koordinat titiknya 2,6, B 5,5, D negatif 5,6, C negatif 4,3, E negatif 3, negatif 3, dan F negatif 5, negatif 6, dan G 5, negatif 4, H 3, negatif 6. Jaraknya tadi yang ini. Nah. Ini dia. Contoh nih ya, koordinat titik A 2,4. Itu artinya A itu memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kebalikannya ya. Nah, kalau titik A-nya 2,4 artinya X-nya 2, Y-nya 4, tapi jaraknya itu 2 itu terhadap sumbu Y dan 4 itu terhadap sumbu X. Kebalikan. Nah, yang berikutnya contoh kedua, koordinat titik B 2, -5. Itu artinya dia itu B itu memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kalau jarak itu tidak ada pakai negatif atau pakai min ya. Terus koordinat titik C negatif 4,3. Artinya C itu memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Kebalikannya, tadi kan negatif 4 itu adalah sumbu X. Koordinat titik X dan 3 adalah koordinat titik Y, tapi jaraknya 4 itu terhadap sumbu Y dan 3 itu terhadap sumbu X. Begitu juga dengan koordinat titik D, itu negatif 6, negatif 7. Artinya D itu memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu X. Ini contoh soal, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, gambarlah titik-titik katanya. Nah, ini langkah-langkahnya ya untuk menggambar titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat. Langkah yang pertama, kita menentukan satu koordinat titik pada kuadran 1 dulu. Kita tengok dulu pada kuadran 1 yang memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Ini dia. Nah, ini titik A. Titik A itu dia memiliki jaraknya 7 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Dan dia jadi koordinat titiknya itu berapa? 7,4. Langkah pertama nih. Kita tentukan di kuadran 1 dulu, dia memiliki jarak 71 terhadap sumbu Y. Langkah kedua menentukan koordinat titik lain pada kuadran 2, 3, dan 4 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nih, pada kuadran 2, nah ini dia. Titiknya min 7,4. Pada kuadran 3 yaitu titik C-nya min 7, min 4. Dan pada kuadran ketiga tadi titiknya C, titik C-nya itu negatif 7, negatif 4 koordinat titiknya. Sedangkan pada kuadran 4 adalah titik D-nya 7, negatif 4. Langkah ketiga yaitu kita menggambar 4 titik tersebut pada bidang koordinat. Ini dia. Tadi soalnya memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki 7 satuan terhadap sumbu Y. Kamu lihat titik A itu dia koordinat titiknya 7,4. Dia memiliki jarak 7 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Nah,
titik B. Titik B itu juga dia memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Tapi koordinat titiknya adalah negatif 7,4 karena dia berada di kuadran 2 yang X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga itu juga memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titiknya itu negatif 7, negatif 4 karena dia berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu X dan Y-nya negatif. Kuadran keempat, titik D. Nah, itu juga memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titiknya berapa? 7, negatif 4. Karena kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan ini ya. Ini soal nomor 1 nih. Jika koordinat titik A 3,4, B 2,5 dan D min 5,6, tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian gambarkan. Kamu tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian buat gambarnya. Boleh pakai tabel kayak tadi ya. Buat gambar pakai koordinat kartesiusnya. Soal nomor 2, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 9 satuan terhadap sumbu Y. Seperti contoh terakhir tadi ya. Dia berarti ada 4 titik itu di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dia memiliki jarak 3 ya, satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Demikianlah pelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalian semua jadi anak soleh dan soleha. Amin.